Ex-asisten Park Hang-seo bongkar untungkan timnas Indonesia. Hal yang wajib dibenahi punggawa Garuda di laga kedua kontra Vietnam. Erick Thohir semprot timnas Indonesia U20. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bongkar kelemahan Vietnam, ex-asisten Park Hang-seo untungkan timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari mantan asisten pelatih Park Hang-seo di timnas Vietnam, Bai Ji-won, yang membongkar kelemahan skuad asuhan Philippe Rosier jelang laga kedua kontra timnas Indonesia. Dikutip dari media Vietnam VN Express, Bai Ji-won mengakui bahwa The Golden Star begitu inferior saat takluk 0-1 dari timnas Indonesia. Vietnam asuhan Philippe Rosier disebutnya inferior dari segi intensitas, semangat juang, dan penggunaan taktik. Tiga kelemahan inilah yang membuat Vietnam tak berkutik saat bermain di SUGBK Jakarta. Ji-won juga menyoroti perubahan starter yang dilakukan oleh Rosier di pertandingan melawan timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Prancis itu hanya mempertahankan 5 pemain inti yang jadi langganan main di Piala Asia 2023 dan memasukkan 5 pemain baru. Perubahan personel itu diakui Ji-won sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh Rosier untuk meraih kemenangan di kandang lawan. Hanya saja Vietnam tidak mampu untuk terus menahan diri dari tekanan agresif yang dilakukan para pemain timnas Indonesia. Mereka kalah dari Indonesia dalam hal intensitas, semangat juang, dan penggunaan taktik. Tidak ada ide atau rencana yang jelas diberikan ke pemain. Pertandingan berlalu begitu saja dan meninggalkan kekecewaan, ucap Ji-won. Diketahui kekalahan dari timnas Indonesia ini membuat Rosier semakin berada dalam tekanan. Hal ini dikarenakan Vietnam tak kunjung bangkit setelah babak belur di Piala Asia 2023. Sementara bagi timnas Indonesia, ungkapan mantan asisten Park Hang-seo tersebut tentu mampu dimanfaatkan Sintayong untuk mengambil celah guna mendapatkan poin penuh di laga kedua mendatang. Hal yang wajib dibenahi timnas Indonesia di laga kedua kontra Vietnam. Pertama, kurangi kesalahan elementer. Saat mengalahkan Vietnam di GBK lalu, para punggawa Indonesia tak menunjukkan performa terbaik mereka. Mereka kerap melakukan kesalahan-kesalahan elementer seperti passing, kontrol bola, hingga salah mengambil keputusan banyak terjadi pada laga tersebut. Walhasil taktik Sintayong gagal berkembang. Bahkan nyaris panjang babak pertama, skuad Garuda lebih banyak didikte oleh Vietnam. Pada pertemuan mendatang, kesalahan-kesalahan macam ini tidak boleh lagi terjadi. Terlebih lagi Vietnam yang main di kandang sendiri juga pasti akan berusaha tampil lebih bagus lagi. Kedua, wajib lebih kreatif. Satu hal yang hilang pada kemenangan Indonesia di GBK lalu adalah kreativitas. Pada pertandingan tersebut, permainan timnas Indonesia bisa dibilang monoton. Pada laga kedua, skuad Garuda wajib untuk lebih kreatif bermain. Marcelino dan kawan-kawan harus menciptakan banyak opsi untuk membongkar permainan lawan. Alih-alih ngeyel menggunakan skema yang sama berulang kali. Beruntung di laga mendatang, Sintayong berpeluang besar menurunkan Tom Haye. Playmaker Heerenveen ini bisa diandalkan untuk memberi dimensi baru dalam permainan skuad Garuda. 3. Haram coba-coba pemain. Yang banyak menjadi sorotan pada laga pertama lalu adalah adanya pemain yang diandalkan seperti Hoki Caraka yang diturunkan sejak menit pertama. Padahal pemain muda tersebut bisa dikatakan masih layak menjadi super sub. Untuk itu pada pertemuan kedua kontra Vietnam mendatang, Sintayong tak perlu lagi mencoba dan melakukan perubahan-perubahan lagi. Meski jika Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa dimainkan pada laga tersebut, kedua pemain ini tinggal dimasukkan ke kerangka main yang sudah terbentuk selama ini, tanpa perlu bereksperimen macam-macam. Bermain individualis, Erick Thohir semprot timnas Indonesia U20.
Perjuangan timnas Indonesia U20 yang berhasil menahan imbang Cina U20 dalam laga uji coba turut mengundang komentar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, Erick Thohir turut menyaksikan laga yang berakhir imbang dengan skor 1-1 tersebut. Berlangsung di Stadion Madia, Erick Thohir ditemani beberapa jajarannya. Skuad Aswan Indra Syafri sendiri sempat tertinggal terlebih dahulu sebelum akhirnya menyamakan kedudukan lewat penalti di penghujung laga. Menanggapi performa timnas Indonesia U20, Erick Thohir menilai Arkan Kakak dan kawan-kawan punya kualitas individu yang baik. Skill dalam hal melewati lawan tak bisa dianggap remeh. Namun masih ada kekurangan ketika bermain secara tim. Masih kelihatan ada beberapa dari mereka kurang bermain secara tim. Bahkan, Erick Thohir juga menegaskan bahwa selain bermain bagus, timnas Indonesia U20 juga dituntut bermain keras, seperti yang dilakukan oleh Vietnam di level senior kemarin, serta Cina U20 malam pada laga tersebut. Ada peningkatan, tetapi saya mengharapkan jauh lebih baik dari ini. Tadi selain bermain keras, perlu bermain tim dengan baik. Beberapa pemain sudah main di Liga 1, jadi mereka punya skill yang luar biasa. Bukan bermain kasar ya, tapi bermain keras. Kalau kita tidak berani bermain keras, maka pasti kita tidak bisa mendapatkan permainan yang sepadan. Jadi tidak hanya skill, tapi berani main fisik keras dan permainan tim. Jelas mantan Presiden Inter Milan tersebut. Kendati demikian, Erick Thohir yakin kedepannya timnas Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Masih ada banyak waktu menatap laga berikutnya, seperti Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025.